Salte, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 21 sampai dengan 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Judas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apa sebabnya Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Yesus menjawab, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukan dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama kamu. Namun penolong yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengerjakan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah kasih yang dibuktikan dengan ketaatan. Penulis Injil Yohanes hari ini mengisahkan amanat perpisahan Yesus yang menekankan ketaatan sebagai wujud kasih sejati. Yesus mengajarkan bahwa mengasihinya bukan sekedar kata, tetapi dibuktikan dengan memegang dan melakukan perintahnya. Ia menegaskan bahwa siapa yang setia pada perintahnya akan dikasihi oleh Bapa, dan ia sendiri akan menyatakan diri kepada orang tersebut. Ketika Judas yang bukan Iskariot bertanya, Yesus menjelaskan bahwa kasih sejati bersifat mendasar dan tidak berubah-ubah. Kasih itu berakar pada firman Tuhan dan diwujudkan dalam tindakan nyata. Orang yang mengasihi Yesus akan hidup dalam keintiman dengan Allah, sebab Bapa dan Putra akan diam di dalam dirinya. Sebaliknya, tanpa ketaatan, kasih itu tidak nyata. Yesus juga menjanjikan Roh Kudus sebagai penghibur yang akan mengajarkan, mengingatkan, dan menuntun pada kebenaran. Dalam setiap kebingungan hidup, Roh Kudus hadir membimbing menuju damai dan kebenaran sejati. Teladan ini tampak dalam hidup Rasul Paulus dan Barnabas. Mereka tetap setia mewartakan Injil, bahkan saat dipuji berlebihan. Mereka menolak kemuliaan diri dan tetap mengarahkan semuanya kepada Tuhan sebagai sumber kasih dan kuasa sejati. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita? Sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk introspeksi diri. Sejauh mana telah mengasihi Kristus dan melakukan kehendak-Nya. Kita diajak
untuk semakin mencintai Kristus dengan membaca, mendengarkan, merefleksikannya, dan melaksanakan sesuai dengan apa yang tertulis dalam Injilnya. Mari membuka pintu hati bagi Roh Kudus dan membiarkan Dia berkarya dalam hidup kita, dan selalu memupuk segala kehendak-Nya di bawah bimbingan Roh Kudus. Marilah belajar keteladanan tentang kesetiaan dan ketaatan dari Rasul Paulus dan Barnabas dalam mewartakan Injil Kristus kepada segala bangsa. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.